Cabalah. Hai guys, kembali lagi bersama teman hayalan. Kali ini teman hayalan akan kembali mendongeng sebuah alur cerita film yang berjudul Last Man Down 2019. Di awal film memperlihatkan seorang mantan komandan militer Inggris yang bernama John Wood dan istrinya yang bernama Zahara. Mereka berdua ditangkap oleh seorang pemimpin pasukan khusus yang bernama Stone. John dituduh telah terlibat dalam kasus wabah virus yang mematikan, yang menyebabkan 3.000 warga meninggal dunia dan 1.500 lainnya masih ditangani oleh medis. Sedangkan 500 orang yang terpapar virus menghilang. John diduga telah menyembunyikan mereka. John dipaksa untuk memberitahu di mana keberadaan mereka, dengan mengancam akan membunuh istrinya jika John tidak mau menjawabnya. Namun John tetap menolak untuk menjawab, karena John tahu jika dia memberitahukannya, mereka pasti akan dibunuh. Stone kemudian menembak istrinya. Istrinya tewas. 3 tahun kemudian, John mengasingkan diri di tengah hutan. Setiap hari dia dihantui rasa bersalah kepada istrinya. John berusaha melupakan kenangan pahit itu dengan menyibukkan diri, dengan menjalani hidupnya sebagai tukang kayu, sambil melatih dirinya dengan alat seadanya. John juga selalu teringat saat dia menyaksikan pembantaian yang dilakukan oleh Stone terhadap orang-orang yang dianggap terpapar oleh virus. John juga dicurigai telah terkena virus yang telah ditularkan oleh istrinya. John dibawa ke dalam ruangan untuk diperiksa lebih lanjut. Saat itu, John berhasil membunuh seorang perawat. Setelah melumpuhkan semua penjaga, John akhirnya berhasil kabur dari sana. Singkat cerita, di malam hari, saat John sedang asik minum teh sisri, tiba-tiba dia melihat seorang wanita datang ke arahnya. Wanita itu terluka parah. John kemudian membawanya masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, wanita itu tersadar. Dia sangat ketakutan melihat brewok si John. Dia bingung di mana dia berada. John duduk di samping wanita itu dan memberikannya minum teh sisri. Lalu John mengatakan bahwa peluru yang ada di dalam tubuhnya harus segera dikeluarkan. Sebelum itu wanita itu bertanya, apakah John tidak mau tahu siapa namanya. Tapi wanita itu tetap memberitahu John kalau namanya adalah Maria. Setelah dikeluarkan, ternyata peluru di dalam tubuh Maria bukan peluru biasa. Itu adalah alat pelacak milik militer. Hal itu pasti membuat militer telah mengetahui lokasinya saat ini. John merasa curiga. Dia menanyakan siapa yang berusaha menangkapnya dan kenapa Maria bisa sampai ke sini. Tapi Maria tidak bisa menahan rasa sakitnya. Maria pun pingsan. Di tangan Maria, John melihat sebuah tato barcode. Yang jelas itu bukan barcode warung wifi. Tetapi barcode itu menunjukkan bahwa Maria bukan orang sembarangan. Saat tersadar, Maria menghampiri John yang sedang membelah kayu. John mengatakan kepada Maria, dia bisa tinggal di rumahnya untuk beberapa hari. Tapi setelah lukanya pulih, dia harus segera pergi meninggalkan tempat tersebut, karena John tidak ingin terlibat dengan kasusnya. John juga takut digerebek oleh RT. Di malam hari, saat John tertidur, dia bermimpi ketika dia masih bergabung di dalam anggota militer Inggris. Saat itu, John terbangun setelah mendengar suara dari luar. Ternyata itu suara Maria yang sedang membelah kayu. John kemudian langsung keluar dan menyuruh Maria untuk beristirahat. Tidak lama kemudian, saat John menggantikan Maria membelah kayu, tiba-tiba John didatangi oleh 3 tentara militer yang telah mengetahui keberadaan Maria. Tentara itu menanyakan di mana Maria, tapi John hanya diam, menolak untuk menjawab. Mereka memaksa masuk untuk mencari Maria. Di sini John mulai emosi. John berhasil membunuh 1 tentara di belakangnya, kemudian menusuk tentara yang ada di depannya. 2 tentara telah tewas. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari dalam rumah. Setelah diperiksa, ternyata Maria berhasil membunuh tentara itu menggunakan shotgun yang dia temukan di bawah kasur. Lalu John membuang mayat mereka dan mengambil senjatanya. Melihat banyak senjata di gudang, Maria akhirnya tahu kalau John bukan tukang kayu biasa. John menjawab dia sedang bersiap untuk berperang. Dengan semangat Maria berkata, ia siap membantu John.
Kebetulan pikir si John, Maria kemudian disuruh untuk membersihkan darah tentara yang ada di lantai. Saat sedang mengepel, tangan Maria tiba-tiba tergores oleh paku yang ada di gagang pel. Maria tidak langsung mengobatinya, tapi Maria memasukkan darah dari lukanya ke sebuah botol kecil. Di tempat lain, dua pimpinan militer yang bernama Granit dan Feld sedang membicarakan 3 orang anggotanya yang tidak kunjung kembali. Granit yakin mereka telah mati. Lalu Fed meminta Granit untuk melatih tentara bayaran agar kuat dalam bertarung. Bukannya dilatih, Granit malah membunuh mereka semua. Kembali ke tempat John. Saat malam hari, John bertanya kepada Maria, kenapa dia bisa sampai ke tempatnya. Maria pun menceritakan bahwa dia telah kabur dari tahanan. Kemudian dia diburu oleh pasukan militer, karena dia dianggap telah terinfeksi, hingga akhirnya dia sampai di tempat John. Saat itu John juga mengatakan bahwa orang-orang yang mengejar Maria adalah orang-orang yang telah membunuh istrinya. Maria kemudian, John membayangkan masa-masa indah bersama istrinya. Keesokan harinya, John mulai mempersiapkan beberapa benteng dan segala hal untuk bersiap menghadapi pasukan militer yang sudah pasti akan kembali untuk menangkap Maria. Saat sedang siduru, Maria akhirnya menceritakan alasan pasukan militer mengejarnya. Ternyata Maria bukan orang sembarangan. Darahnya dapat menjadi penawar virus. Petinggi militer akan menggunakan darah Maria demi kepentingan pribadinya. Tentu saja Maria tidak setuju. Maria ingin darahnya bisa berguna untuk semua orang yang terpapar virus. Maria tidak ingin darahnya dijadikan vaksin untuk ladang bisnis oleh petinggi militer. Maria meminta bantuan John agar dia bisa memberikan darahnya untuk membantu semua orang. Tapi John langsung pergi tanpa sekata patah pun. Di pagi hari, John mulai membersihkan semua senjatanya yang dibantu oleh Maria. Saat itu, Maria bercerita tentang masa lalunya. Dia seorang yatim piatu. Dia tumbuh sebagai perampok bersenjata. Dia merampok sebuah mesin ATM, dan kemudian dia ditangkap. Saat di penjara itulah, kota mulai dilanda virus, dan di dalam penjara, hanya dia sendiri yang tidak terpapar virus. Hal itulah yang membuatnya dibawa ke ruang lab untuk dilakukan penelitian. Setelah itu, kemudian, John mengajari Maria untuk berlatih menembak. Tidak lama kemudian, tentara militer mulai berdatangan untuk memburu Maria. Di sana ada Greg, tentara bayaran yang hobinya ngebacot. Dia meremehkan si tukang kayu legendaris, mantan tentara Inggris yang suka minum teh sisri. Di lain tempat, John mengetahui kedatangan tentara tersebut. John memiliki sebuah rencana. John masuk ke dalam gudang. 2 tentara mulai mengikutinya. Saat tentara itu membuka pintu, keduanya pun tewas di tempat, ditembak oleh John yang bersembunyi. Di luar, Maria berhasil tertangkap oleh Greg. John pun mengambil sebuah panah. Anak panah menancap tepat di kakinya. Greg kesakitan. Maria pun berhasil meloloskan diri. John kemudian berhasil melepaskan anak panah tepat di dadanya. Si tukang bacot tewas. John meminta Maria untuk bersiap-siap, karena 30 menit lagi mereka akan berperang. John mulai mempersiapkan semua senjata. Sebelum perang, mereka mandi secara bergantian. NANI? Omae wa mou shindeiru. John menumpahkan bensin di tanah untuk jebakan. Mereka kemudian bersiap untuk berperang. John kemudian berkata, "Ambil air," dan perang pun dimulai. Maria pun kemudian mengambil air di sungai. Tiba-tiba pasukan militer sudah mengepung Maria. Maria tertangkap. Mereka menyisirkan barcode untuk memastikan itu memang Maria. Feld kemudian memberitahu Jenderal Stone bahwa mereka telah berhasil menangkap target. Tapi tiba-tiba John datang menembak Feld hingga terlempar. John kemudian berhasil membantai semua tentara di sana menggunakan shotgun. Maria berhasil membunuh tentara dengan tombak. Ternyata masih banyak tentara militer yang berusaha menyerang mereka. John dikepung dari segala arah. Ternyata Fed masih hidup dan melaporkan kejadian itu kepada Jenderal Stone. Stone memberitakan Fed untuk segera membunuh John tanpa melukai Maria sedikit pun. John menembaki tentara yang terus berdatangan tanpa henti. Sementara itu,
Maria juga berhasil membunuh tentara wanita yang menyerangnya dari belakang. Di tempat lain, Stun memerintahkan lebih banyak tentara untuk membantu mengepung mereka. Hal itu memaksa John dan Maria untuk berusaha lebih keras lagi untuk bertahan. Tentara militer sepertinya tidak ada habisnya. Maria melemparkan api ke tanah yang telah dilumuri bensin. Tentara terbakar. John berhasil melumpuhkan semua tentara bantuan. Di tempat lain, seorang tentara memberitahu Granit bahwa di sana ada sebuah terowongan di bawah rumah. Tapi di sana ada Maria yang berhasil membantai mereka. Stun yang mulai panik memerintahkan semua pasukannya untuk menyerang dan mengepung seluruh tempat keluar dari terowongan. Di tempat lain, Fred menyerang John. Mereka berdua bertarung. John berusaha mengambil senjata, tapi John yang sudah kelelahan tidak mampu mengalahkan Fred. John pingsan. Seorang tentara berhasil menembak Maria. Maria berhasil membunuhnya. Walaupun Maria menggunakan armor, tapi tembakan itu tetap membuat Maria kesakitan. Kemudian Maria berhasil ditangkap. Lalu Maria dibawa melewati terowongan oleh Fred. Fred berusaha memberitahu Stun bahwa tukang kayu itu adalah John Wood, tapi sinyalnya kurang bagus. Di sana, John mendengar dari walkie-talkie tentara yang tewas bahwa Maria dibawa ke dalam terowongan. John kemudian berlari menuju terowongan. Setibanya di terowongan, John dihadang oleh Fred. Mereka kembali bertarung, tapi kali ini John berhasil membunuh Fred dengan kakinya. Kemudian John membawa Maria berlari dari terowongan itu. Di perjalanan, ternyata John masih dihadang oleh pasukan militer, sehingga terjadi baku tembak di sana. Singkat cerita, John berhasil tertembak oleh Granit, yang membuat John hampir terbunuh. John kemudian berlari dan membawa Maria ke sebuah ruangan untuk bersembunyi. John meminta Maria untuk bersembunyi di sana, sementara John akan kembali untuk menghadapi mereka. Dengan sisa tenaganya, John menghadapi semua tentara bayaran yang ada di dalam. John berusaha keluar. Setelah keluar, ternyata di luar sudah ada Stun dan pasukannya yang telah menunggu. Tanpa rasa takut, John berjalan ke arah mereka. Stun menanyakan di mana Maria. John mencoba membohongi mereka. John mengatakan bahwa dia telah membunuh Maria. Tapi Stun tahu bahwa dia sedang berbohong. Kemudian Stun memerintahkan anak buahnya untuk menyiksa John agar mengatakan di mana Maria berada. Tapi tetap saja John mengatakan dia telah membunuh Maria. Stun yang mulai emosi, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya. Melihat tidak ada pilihan lain, John yang sekarat mengajak untuk berduel dengan Stun di depan anak buahnya. Stun kemudian menerima tantangan tersebut. Di depan anak buahnya, kalau menolak malu bos. Mereka kemudian bertarung. Ternyata Stun tidak mampu mengalahkan John. Merasa tidak mampu, Stun kemudian mengambil senjata api untuk membunuh John. Stun menodongkan senjata ke arah John. Tanpa rasa takut, John tetap maju ke arah Stun. Mereka kemudian rebutan pistol, dan akhirnya Stun harus tewas. Di sana, Granit kemudian berkata bahwa sejak lama dia juga ingin membunuh Stun. Dari arah terowongan, tiba-tiba Maria datang membawa 2 granat di tangannya. Maria akan menyerahkan diri asalkan mereka membebaskan John. Tapi jika tidak, maka Maria akan meledakkan dirinya dengan bom yang ada di tangannya. Granit kemudian setuju melepaskan John, dan Maria kemudian dibawa menggunakan helikopter. Singkat cerita, John kembali ke rumahnya. Di sana dia menemukan sebuah botol kecil berisi darah dan surat dari Maria. Maria meminta John untuk menggunakan darahnya sebagai vaksin untuk menolong semua orang. Sekian dulu guys alur cerita film dari teman hayalan kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.